Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari serta mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang nawaqidul iman, hal-hal yang membatalkan iman, dan kita sebutkan ada 11 ya. Dan siapa yang dengan sengaja melakukan salah satu dari pembatal keimanan ini, maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia kembali memperbaharui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pasal yang kelima, yaitu hukum pelaku dosa besar. Hal ini dibahas di dalam pembahasan tauhid ya, karena ada beberapa golongan yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan pelaku dosa besar. Dan ini juga dibahas dalam pembahasan akidah, dalam pembahasan tauhid, karena masalah hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berdosa ini dia termasuk dalam perkara yang Allah Jalla wa Ala tangguhkan. Ada yang dilakukan atau diterapkan di dunia yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan ada yang ditangguhkan itu di akhirat. Dari 2 atau 3 golongan yang menyikapi pelaku dosa besar, Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar maka mereka terancam dengan
azab dari Allah Subhanahu wa taala jika tidak bertaubat darinya. Dan kalau dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada keimanan, dia tidak melakukan perbuatan kesyirikan, tidak melakukan perbuatan kekufuran, apa yang dilakukan itu adalah dosa besar, maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak kekal di dalam neraka. Adapun golongan Khawarij, mereka menghukumi bahwa orang yang melakukan dosa besar berarti dia telah kafir, telah keluar dari Islam, dan dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kebalikan daripada golongan Khawarij ini adalah golongan Murji'ah, mana mereka tidak menganggap dosa besar. Mereka tidak menganggap dosa besar. Mereka berkeyakinan bahwa ketika seorang telah beriman, maka imannya itu tetap. Imannya tidak bertambah dan tidak berkurang. Sehingga imannya itu pun tidak dipengaruhi oleh perbuatan dosa. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini berada di tengah antara dua kubu yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri, antara Khawarij dan Murji'ah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengetahui perbuatan dosa besar dan perbuatan dosa kecil? Nah, para ulama telah menyebutkan bahwa dosa besar itu adalah perbuatan-perbuatan yang mengharuskan adanya had. Perbuatan-perbuatan dosa yang mengharuskan adanya had. Apa itu had? Hukuman yang ditetapkan oleh syariat, yang ditentukan jenisnya, hukuman yang ditetapkan atau ditentukan jenisnya oleh syariat. Seperti apa? Rajam, kemudian cambuk, cambuk 100 kali, cambuk 40 kali atau 80 kali bagi para peminum mojito. Dicambuk. Termasuk juga potong tangan, dan bentuk-bentuk hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini pertama. Jadi perbuatan yang mengharuskan adanya had. Yang kedua, hadnya di dunia. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka. Siapa yang melakukan perbuatan tersebut maka dia diancam masuk neraka, atau dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua kategori atau kriteria amalan-amalan yang dikatakan sebagai dosa besar. Siapa yang melakukannya maka dia mendapatkan atau mengharuskan
ya hukuman had di dunia. Yang kedua, ada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa siksaan di neraka atau laknat Allah Subhanahu wa taala. Seperti laknat Allah, la'anallahu al-mutasyabbihin wal mutasyabbihat. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Maka perbuatan menyerupai ya, lawan jenis itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Dan ini ya, perlu kita perhatikan sebagai orang tua. Anak laki-laki kita jangan dibiasakan pakai baju perempuan ketika dia kecil, ya. Atau sebaliknya anak perempuan di model-model jadi laki-laki, jangan. Itu akan berpengaruh padanya. Dia jadi kemayu atau jadi tomboy, ya ini orang tua punya andil di situ. Kan kadang anak laki-laki dipakaikan baju perempuan lalu kemudian dia bergaya, disorakin, diketawain. Nah dia malah senang karena dianggap itu adalah hal yang lucu. Nah, dia pakai terus, itu berbahaya. Berawal dari menyerupai penampilan seperti itu, ya, selanjutnya akan melakukan perbuatan kaum terlaknat, ya, kaumnya Nabi Lut alaihissalam laknatullah alaihi. Nah, ada sebahagian ulama juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dosa besar itu adalah setiap maksiat yang dilakukan terang-terangan. Ya, setiap maksiat yang dilakukan terang-terangan. Kenapa dia melakukan terang-terangan? Menganggap remeh dosa itu, ya, menganggap remeh ya, perbuatan dosa itu. Nah, menganggap remeh perbuatan dosa itu termasuk dosa besar. Ya. Meremehkan dosa besar. Kemudian ya, di antara contoh dosa besar disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Qalu wa ma hunna? Qal asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqqi wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Jauhilah olehmu 7 dosa yang membinasakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ya, 7 dosa yang membinasakan. Kebinasaannya ini di dunia dan di akhirat. Maka para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, mempersekutukan Allah. Dan ini dosa yang paling besar. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mengambil sesuatu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah, ini dosa besar, ya. Ada yang tidak mengeluarkan dari Islam dan ada yang mengeluarkan dari Islam. Namanya dosa syirik, dia dosa besar. Sudah pernah kita bahas tentang pembagian syirik, sudah ya? Ya di buku pertama ya. Ya, syirik kecil dan syirik besar. Namanya syirik kecil, tetapi dia dosa besar.
Bahkan ya dalam penjelasan ya kitab tauhid Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya beliau menyebutkan syirik kecil sekalipun, ya beliau sebutkan dari kalangan para ulama ada yang punya pendapat demikian, ya syirik kecil sekalipun kalau dilakukan terus menerus ya, dan dia tidak bertobat darinya, maka dia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kata beliau rahimahullahu taala, termasuk di dalamnya dosa syirik kecil, lagi syirik besar. Ya mati dalam keadaan demikian, maka masuk dalam ayat ini. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan perbuatan syirik ini jemaah sekalian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam banyak ayat ya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Peringatan buat ya kita semua ya, kalau kita melakukan perbuatan kesyirikan, maka seluruh amal yang kita kerjakan itu sia-sia, batal semuanya. Dan dosa yang paling cepat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, mengundang azab Allah Subhanahu wa taala di dunia, dosa kesyirikan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan kesyirikan ini masih banyak dilakukan oleh manusia yang mengaku sebagai muslim. Baru-baru saya lihat ada ya, kawan yang kirim video ya, di lokasi bencana Gunung Semeru, kan bencana erupsi, masih ada yang ya, bawa sesajen. Termasuk perbuatan-perbuatan ya, kesyirikan yang justru mengundang bencana yang lebih besar. Dan hampir setiap ada bencana kita menyaksikan perbuatan-perbuatan seperti itu masih ada. Nah, ini pertanda bahwa dakwah tauhid, menjelaskan tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berhenti dan tidak boleh diabaikan. Karena pada realitanya masih banyak orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada selain Allah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang pertama adalah asyirku billah. Anta ja'ala lillahi niddan. Ya, syirik itu engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu sebagai tandingan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah besar kepada salah seorang sahabat yang mengatakan masya Allahu wa syi'ta. Ya, salah seorang sahabat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masya Allahu wa syi'ta. Ini karena kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Ya, maka disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung marah dan mengatakan aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau mau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Qul ma syaa Allah tsumma syi'ta. Ya. Katakan ya, ini karena kehendakmu kemudian kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan-perbuatan kesyirikan masih banyak dan berbagai macam yang dilakukan oleh manusia. Di setiap daerah kadang berbeda-beda. Ya, di setiap daerah kadang berbeda-beda. Ya. Dan mungkin kita mendapati di antara keluarga kita yang masih mempraktekkan kalau anak lahir, ya, ya, jangan bawa keluar. Ya, kalau mau bawa keluar jangan lupa apa? Ya, ada peneti.
Di dalam peneti itu ada bawang, ada rica, ada jahe, apalagi. Ya. Nah, ini disebut ya, oleh masyarakat kita disebut kearifan lokal. Ya. Sebagian orang dikatakan ini kearifan lokal. Oke, ya. Berkali-kali kita sampaikan bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan adat. Islam tidak bertentangan dengan kearifan lokal. Ya. Tetapi kalau sudah menyelisihi akidah tauhid, ya, maka ya, kearifan lokal itu ditiadakan. Yang menjaga kita, yang menjaga anak keturunan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak perlu ada hal-hal seperti itu, mau sesajen, mau jimat, mau apa segala macam. Zikir dan doa sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, zikir dan doa itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak lahir ada zikir yang dibaca apa? Wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau perempuan wa'idzuki bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Termasuk zikir-zikir ya pagi dan petang. Itu penangkal semua yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang namanya penangkal bala, penangkal jin dan sebagainya itu jahe, rica, bawang merah, bawang putih, tidak ada. Kalau setak kumpul itu rica, jahe, bawang putih, bawang merah jadi dabu-dabu. Tinggal cari pisang aja, tinggal itu saja. Kadang yang seperti itu sugesti, ya mas sekalian. Kadang sugesti dibuat oleh orang tua kita dulu, ya, seperti itu. Akhirnya ya, menjadi satu keyakinan. Ya. Nah itu dalam bahasan masalah kesyirikan ini dalam kitab Tauhid penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kalau orang-orang yang melakukan demikian, ya, menjadikan bahan-bahan tadi itu sebagai penangkal, dengan keyakinan bahwa bahan-bahan itulah yang menangkal dari keburukan-keburukan, itu masuk syirik besar. Kalau diyakini itu sebagai sebab, maka dia menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah sebagai sebab penangkal itu. Ya, dia masuk dalam syirik kecil. Nah. Baik, kemudian yang kedua as-sihru. Termasuk as-sab'ul mubiqat adalah sihir. Nah, sihir ini terkenal juga di daerah kita ini. Ya, masalah sihir, ya. Macam-macam modelnya. Ada pedagang baru jual nasi 1 hari, 2 hari, 1 minggu. Pas mulai masuk minggu kedua, nasi dimasak jam 9 pagi, jam 11 sudah basi. Ajaib. Telur baru direbus, pas didinginkan, sudah dingin, dikupas, keluar belatung, keluar gai, ulat. Ini masih ada seperti itu. Dan beberapa kawan, saudara yang menanyakan sebenarnya ada buka warung nasi kuning, warung tinituan, ya. Baru dimasak pagi, jam 9 begitu dimasak, jam 11 kok sudah basi. Gitu. Telur belum lama, baru saja dingin, dibuka sudah belatung. Ada apa ini? Yang seperti itu sihir. Sampai kemudian berpengaruh di fisiknya. Sakit, ya, tiba-tiba ya, kalau lewat di satu tempat ada anggota badannya yang bengkak. Seperti itu masih ada. Nah, yang melakukan perbuatan sihir, dia termasuk melakukan perbuatan dosa besar. Bahkan diancam oleh Nabi SAW, siapa yang mendatangi tukang sihir, mendatangi tukang ramal, ya tidak diterima salatnya. Ya, tidak diterima salatnya selama 40 apa? Sebanyak 40 kali salat, atau selama 40 hari, atau selama 40 tahun. Nabi SAW menyebutkan ya tidak diterima salatnya 40 apa ini ya? Berbahaya.
itu mendatangi. Ya. Kalau dia benarkan apa yang dikatakan oleh si dukun, oleh si tukang sihir itu, maka dia telah kufur kepada apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sihir. Ya. Dan kita mendapati di realita di masyarakat kita ada yang sakit gitu kan. Itu berobatnya bukan ke dokter tapi langsung datang ke dukun. Nah, begitu dideteksi misalnya, wah ini ada yang kirim. Ada yang kirim. Oh, jadi bagaimana? Ya, tergantung mau dikasih balik atau bagaimana. Ini dibahas oleh para ulama, mengobati sihir dengan sihir itu namanya nusrah. Ya, namanya nusrah. Ya, mengobati sihir dengan sihir yang sama. Ya, itu namanya nusrah. Itu perbuatan yang haram, termasuk dosa besar. Ya. Mengobati sihir itu dengan ruqyah. Ya, dengan ruqyah. Dan Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam menghadapi tukang-tukang sihir Fir'aun la'natullah alaih, yaitu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir, ya, dan diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Ya. Dan sihir itu adalah hal yang waqi', ada. Ya, sihir itu ada. Sehingga itu kita terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak menganggap remeh perkara sihir, ya, tetapi tidak juga ya ketakutan dengan ya sihir. Ya. Sikap pertengahan kita yaitu tawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan penangkal-penangkal yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir-zikir yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antaranya yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi dan sore, atau ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Akan sampai 100 kali baca. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, atau hasbiyallahu ni'mal wakil, atau hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La haula wa la quwata illa billah. Perbanyak zikir-zikir yang kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tukang sihir, apa hukuman bagi tukang sihir? Dibunuh, dipenggal, tidak diminta bertobat. Ya. Dia disuruh bertobat tetapi tetap hukumannya dibunuh. Ya, sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh, ya, termasuk dosa besar telah membunuh, ya, jiwa yang tidak boleh dibunuh. Ya. Jadi di sini, ya, allati harramallahu illa bil haqq, ya, membunuh dengan cara yang benar. Ya. Jadi ada membunuh dengan cara yang tidak benar, ada membunuh dengan cara yang benar. Nah, membunuh dengan cara yang benar apa? Ya, waliul amr, ya, membunuh tadi si siapa? Tukang sihir. Ya. Orang yang membunuh hukumannya dibunuh. Ya. Dalam peperangan, ya, maka harus ada yang dibunuh. Ya. Orang-orang di luar Islam yang memerangi kaum muslimin. Yang tidak memerangi tidak boleh. Ya. Yang tidak memerangi kaum muslimin tidak boleh dibunuh. Apalagi ya seorang muslim tidak boleh dibunuh. Dan kita menyaksikan, ya, berita-berita di media, ya,
Rasa jiwa itu murah ya. Baru selesai ya tahun 2021 tanggal 1 Januari 2022 ya, di kota Gorontalo sudah ada yang dibunuh gitu. Mudah sekali orang membunuh. Nah, kenapa terjadi juga seperti ini? Kenapa sering terjadi pembunuhan begini? Karena hukum yang diterapkan kepada para pembunuh juga tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat kita. Coba kalau diterapkan. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan dalam Al-Qur'an, ya, dalam qisas itu ada kehidupan. Ya, dalam qisas itu ada kehidupan. Qisas itu apa? Hukuman mati. Ya. Orang yang membunuh dibunuh. Ya. Dan Allah katakan pada perbuatan itu, pada hukuman itu ada kehidupan. Gimana ya? Orang dibunuh kok ada kehidupan? Gimana? Kita coba. Tidak gampang orang membunuh. Ada satu yang membunuh kemudian dihukum yang sama, dihukum mati. Ada yang berani membunuh? Tidak berani. Nah, kalau dibunuh, dia membunuh lalu kemudian dipenjara 5 tahun, ya, 10 tahun dapat gerasi lagi, ya sudah. Makan gratis ya. Kalau zaman dulu masuk penjara kurus kering, tapi kalau sekarang masuk penjara keluar gemuk ya. Iya. Ya, kalau hukum Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan aman. Ya. Baik, seperti itu. Orang-orang yang memang tidak menyukai Islam, ya, tidak menyukai syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka menggambarkan kesadisan. Ya, lihat ini pembunuhan ya, atas nama syariat. Ya. Orang yang berzina, yang kedapatan berzina itu mengaku berzina ya. Ya, lalu kemudian dirajam. Lihat nih sadis ya, mereka tidak lihat dampak setelah ya tidak diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa taala, justru lebih parah. Nah, hukum yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala isinya, dan dia tetapkan hukum-hukumnya ya, itu tentu sesuai dengan apa kemaslahatan hidup manusia. Siapa yang menyelisihinya, yang tidak menjalaninya tentu akan tambah parah. Dan kita saksikan. Nah, namun dalam penerapan hukum ini ada aturannya, jemaah sekalian. Ada aturannya. Ya. Orang yang berzina dia datang mengaku saya telah berzina. Betul, kamu telah berzina? Iya. Apa buktinya? Oh ini perempuannya. Betul? Iya. Kalau begitu terang rajam. Tidak boleh. Harus yang merajam siapa? Pemerintah yang sah. Waliul amr. Bukan kelompok-kelompok. Ya, misalnya ada jam'iyah, ada organisasi ormas misalnya. Anggota ormasnya berzina. Datang dua-dua mengaku laki-laki perempuan. Datang ke pimpinan tertinggi ormas. Kita mau disucikan misalnya. Kamu disucikan, dirajam. Lalu kemudian mereka terang, tidak. Itu menyelisihi syariat justru. Yang menerapkan itu adalah al-imam al-a'zam, ya waliul amri, penguasa yang menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum-hukum seperti ini digambarkan oleh orang-orang di luar Islam, oleh orang-orang yang tidak suka dengan syariat Islam, sadisnya ya. Tapi mereka tidak menggambarkan, tidak menampakkan ya, tidak menyebutkan proses atau prosedur dalam penerapan hukum tersebut, sehingga orang-orang yang tidak tahu tentang Islam ya, benci. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, dosa besar yang keempat, aklur riba, makan riba. Nah, ini masalah riba ini juga jemaah sekalian. Yang memberikan riba ya, yang mengambil riba, yang menjadi saksi transaksi riba, yang mencatat ya, menjadi juru tulis ya transaksi riba, ini sama.
Nabi SAW sudah katakan dalam hadisnya, akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih. Ya, jadi yang memakan riba, yang memberikan riba, yang mencatat, yang dua orang yang menjadi saksi dalam transaksi itu, sawa, semua sama hukumnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah nyatakan, ya, orang yang melakukan transaksi riba berarti dia telah mengibarkan bendera perang dengan Allah dan Rasulnya. Nah, coba lihat orang-orang yang mereka melakukan transaksi ribawi. Di awal mungkin senang, banyak mobilnya, ini. Tapi lihat, sekali kena penyakit, habis langsung hartanya. Banyak hartanya, tapi suami istri selalu berkelahi, atau anak-anaknya terlibat ini, terlibat itu. Masalah semua ada dalam rumah. Itu transaksi riba. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ya transaksi kita, muamalah kita, ya, muamalah maliyah, ya, jangan sampai ada ribanya. Yang masih ya bertransaksi riba, ya segera bersihkan. Ya, itu berbahaya. Yang yang ditantang perang ini bukan manusia, tapi Allah. Allah yang ditantang perang. Allah sudah haramkan, dia masih melaksanakannya. Kita lihat praktek-praktek riba, ya, biasanya di terminal itu ada. Tukar doi. Tukar doi 100.000 ini ada tapak berapa? 95.000. Itu kan ada seperti itu. Ika kecil. Yang dikasih 100, yang dikasihkan 95. Apa istilahnya sih? Belum ada ya? Lebaran kan? Kalau di terminal besar di Jawa sana banyak itu. Nah, itu riba asli itu. Nah, yang ada biasa di desa-desa, apa istilahnya? Simpan pinjam, bukan simpan pinjam. Bukan koperasi, rentenir ini. Ini orang-orang kecil, warung-warung kecil dia kasih pinjam. Ya. Apa? Ayori. Nanti setiap pekan datang bayar. Yang dikasih pinjam 1 juta, bayar cicil setiap pekan itu 20.000 misalnya, tapi kalau diakumulasi semuanya itu jadi 2 juta. Atau mungkin kurang dari 2 juta, tapi lebih dari apa yang dia pinjamkan. Ini riba. Haram hukumnya. Dan para ulama dalam masalah riba ini tidak ada kata dispensasi. Ya, tidak apa-apa melakukan ini karena ini. Tidak. Ya. Termasuk juga transaksi jual beli kendaraan. Ya, ini banyak. Transaksi perumahan banyak. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ada transaksi kendaraan yang bebas riba. Kalau perumahan belum ada kayaknya di Gorontalo. Kalau di Jawa sana sudah ada. Gorontalo belum ada. Ada yang sempat bertanya, bagaimana Ustaz? Ini semua perumahan kan ada ribanya. Kapan kita punya rumah? Ya kumpul uang, kontrak gitu. Kan tetap tinggal di rumah walaupun kontrak, daripada nanti kena hukuman Allah. Ya. Nah, termasuk yang ada dalam pemahaman sebagian orang ketika masuk motivasi masuk PNS. Ya. Sudah masuk PNS saja, gampang kalau masuk PNS. Kenapa? Tinggal bawa kertas kasih sekolah. Istilahnya kasih sekolah, ini SK-nya kasih sekolah. Ini pakaian Masya Allah rapi gitu ya. Tapi belum akhir bulan so habis doi. Kenapa? So tak potong. Banyak seperti itu kan. Ini riba ini. Ya.
Balipa, ya. Kalau Balipa ini ya hutang sudah mau selesai, setinggal 2 kali mau cicil, nah, sudah bang sudah datang kemari, boleh mau Balipa ulang. Yang dipinjam diproses itu apa 100 juta misalnya, yang keluar cuma 80 juta, yang dibayar hampir 200 juta. Coba lihat. Dahsyatnya ini riba. Jadi sebahagian masyarakat kita menganggap itu adalah kemudahan. Kalau masuk PNS mudah, mau apa-apa tinggal kasih sekolah ini SK. Ini tanpa disadari itu adalah ya, riba. Nah, ini Nabi SAW yang menyebutkannya ini dalam As-sab'u al-mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Ya. Ya. Nah. Ya. Nah, siapa yang sudah ya, kadung tercebur, ya, maka segera berlepas diri darinya. Bagaimana caranya? Semampunya kita, sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan, ya, ittaqillaha mastata'at, ya, bertakwalah kepada Allah semampunya kalian bertakwa. Ya. Kalau sudah tercebur, ya, karena dulu melakukannya belum tahu, ya, sekarang sudah tahu, ya sudah, ini transaksi terakhir saya. Apapun yang terjadi nanti, ya, tidak akan lagi. Dan itu memang berat jemaah sekalian, itu berat. Untuk meninggalkan sesuatu yang kelihatannya enak, itu berat. Ya. Dan selalu ingat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Janji Nabi SAW jelas, pasti. Ya, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu lahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, meninggalkan sesuatu karena Allah, dia meninggalkan dosa, ya, karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari apa yang ditinggalkan. Ada beberapa teman yang mereka dulunya ya sudah jadi kepala unit bank, ada resign, walaupun harus membayar sampai ratusan juta, istilahnya ganti apa istilahnya itu, ya, kena penalti atau apa istilahnya, ya, dia tinggalkan, jadi pedagang. Dagang apa? Ada yang dagang nasi bakar, ya, keliling, ya. Tapi kehidupan sehari-hari dalam keluarganya yang dia rasakan lebih nyaman daripada sebelumnya yang pakai mobil. Yang satu lagi, ya, alhamdulillah, ya, Allah bukakan, ya, pintu rezekinya jadi agen ini, agen itu dan sebagainya. Setelah dia tinggalkan, ya, ditinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak, ya, banyak kisah-kisah orang-orang yang taubat dari riba itu, ya. Dan mereka apa istilahnya melakukan apa istilah kalau dalam perdagangan ini testimoni, ya. Ya. Paling nikmat yang mereka rasakan itu dalam beribadah tenang, hubungan keluarga semakin akrab, semakin nyaman, semakin bahagia. Sebelumnya apa yang orang mau ada, tapi hati tidak tenang, ya. Suami dengan istri sadiki-sadiki, ya, bakalai, anak kepala angin, ya. Tapi dengan dia meninggalkan perbuatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Dan ingat, seseorang yang dia memutuskan untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah, pasti akan diuji oleh Allah, pasti. Orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, pasti akan diuji, ya, dan Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran itu. Jadi jangan menyangka, sudah saya mau tinggalkan ini, baru kemudian lempeng aja jalannya, lancar-lancar. Tidak, mau diuji, benar enggak ini, ya. Sama kita ketika meninggalkan, ya, komunitas sebelumnya misalnya,
yang banyak ritual-ritual macam-macam. Saya mau mengikuti sunnah Nabi SAW, mempelajari sunnah Nabi SAW. Mulai dia mengikuti, pasti akan diuji. Tidak mungkin tidak akan diuji. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mereka menyatakan saya sudah beriman, lalu kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Allah Subhanahu wa taala telah menguji, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menguji orang-orang sebelumnya. Dan dengan ujian itu nampak jelas mana orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang dusta. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya ada ya ujian. Ya, sebagaimana besi kalau berkarat supaya dia mengkilat pakai apa? Ya kan? Mau dibakar dulu, ya, diamplas ya, baru dia keluar cahayanya. Nah, kalau kita lama berkubang dosa lalu kemudian kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berharap tidak ada ujian dari Allah, ya, tidak mungkin. Pasti ada ujian. Pasti ada ujian. Sehingga itu hikmahnya kisah orang yang membunuh 100 orang ini, kan sang alim menasihatkan apa? Allah akan mengampunimu, tapi tinggalkan daerahmu, pergi ke tempat sana. Ya, pergi ke tempat sana, ya, di daerah sana. Di situ ada orang-orang yang beriman. Ya, ini komunitas. Ya. Lingkungan sebelumnya adalah lingkungan yang buruk. Mau meninggalkan perbuatan dosa, ya, dari sementara masih tetap ada di lingkungan itu, dan dosa yang engkau akan tinggalkan itu masih dilakukan oleh orang-orang di sekitar situ, ya, tidak akan bertahan lama. Balik lagi. Ya. Maka dinasihatkan apa? Tinggalkan mereka, pergi ke, ya, tempat yang lain. Di sana ada orang-orang soleh yang bisa membantu. Karena itu komunitas ini penting, jamaah, ya, ikhwah itu penting. Ya. Dan Nabi SAW juga sudah mengingatkan, ya, orang yang bersendirian, ya, itu lebih mudah untuk diterkam. Ya, diumpamakan oleh Nabi SAW seperti apa? Domba yang keluar dari rombongannya. Ya. Kalau cuma bersendiri ya gampang diterkam oleh serigala. Tapi kalau dia bersama dengan kawanan domba yang lain, ya lebih terjaga. Maka di sini juga penting ya mas kalian, ada ikhwah, ada akhwat, ya, yang mulai, ya, mempelajari sunnah Nabi SAW. Dia meninggalkan kebiasaan buruknya. Jadi dirangkul. Ya, kita rangkul. Berikan motivasi, ya, saling menguatkan, ya. Dan jangan tinggalkan, ya, teman-teman yang soleh. Nah, ini yang selanjutnya yang kelima, ya. Yang keempat tadi aklur riba, ya, makan riba, yaitu termasuk dosa besar. Sekali lagi bukan hanya orang yang mengambil riba, ya. Akiluhu wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Yang mengambil riba, yang memberikan riba, yang mencatat, yang menjadi saksi, itu sama. Ya. Baik. Kemudian wa aklu malil yatim, ya, memakan harta anak yatim. Ya. Ya, memakan harta anak yatim. Seorang bapak, ya, meninggalkan 2 orang anak, lalu diurus oleh pamannya, ya, misalnya diurus oleh pamannya. Bapak ini meninggalkan harta kebun misalnya. Nah, si paman mengelola kebunnya. Hasil kebunnya ini untuk membiayai 2 orang anak yatim ini. Begitu 2 orang anak yatim ini sudah besar, hartanya ini tidak diberikan ke anaknya. Ya, hanya untuk pembiayaan terus sebagainya.
Begitu sudah besar ada yang memberitahukan kepada dua anak ini, itu kebun bapakmu itu ada 10 hektar misalnya, kebun bapakmu. Ya, kedua anak ini datang bertanya sama pamannya, sembarang saja kamu ini. Kau tidak tahu siapa yang biayai kalian ini sampai selesai kuliah? Tidak ada lagi kebun kalian. Nah, ini tidak amanah. Itu makan harta anak yatim. Nah, atau ya ada warisan dari orang tua, ini diambil semuanya untuk anak-anak sudah. Yang penting kamu ada tinggal di sini, makan sesuai dengan yang kita makan. Baru kemudian dia memanfaatkan peninggalan orang tuanya ini. Ini termasuk dosa besar. Dan itu masih ada di masyarakat kita, ada seperti itu. Ya. Kemudian wattawalli yaumaz zahfi, ya, melarikan diri pada waktu peperangan. Nah, ini termasuk dosa besar. Ya, pukako. Pukako atau apa istilahnya? Ya, pantat putih. Ya. Ini dilakukan oleh orang-orang munafikun dahulu. Ya, dilakukan oleh orang-orang munafikun dahulu. Ya. Ketika ya di beberapa peperangan, ya, sudah dalam perjalanan menuju lokasi duel, lokasi perang, tiba-tiba ada yang mundur. Mana mereka? Tidak ada. Lari. Kenapa ini termasuk bagian dari dosa besar? Karena dia dampaknya buruk. Orang yang lari dari medan perang itu dampaknya buruk, akan mempengaruhi orang yang lain. Wah, ini lari juga. Ya. Karena dalam Islam kita diajarkan apa? Tidak boleh mencari musuh, tidak boleh. Kalau ada musuh, jangan lari. Paham ya? Ya. Tidak boleh kita cari musuh, tidak boleh mencari gara-gara, tidak boleh. Ada aman-aman kemudian kita membuat rusuh supaya terjadi perang, tidak boleh. Tapi ketika terjadi perang, ya, musuh sudah ada, tidak boleh lari. Ya. Maka konsekuensinya di sini harus ada apa? Harus ada i'dad. I'dad apa i'dad itu? Persiapan. Apa persiapannya? Sudah dikatakan oleh Nabi SAW. Ajari anak-anak kalian apa? Memanah, apalagi berkuda, apalagi berenang. Memanah ini menggunakan senjata. Senjata apa yang kita punya? Kan tidak boleh kita punya senjata ini. Tidak boleh ya. Pedang ada enggak? Ada. Kalau tidak tahu main pedang, gimana? Kalau tidak punya pedang, tangan bisa enggak? Bisa. Tapi kalau tidak belajar gimana? Jurus langkah 1000. Kalau sudah terjadi, ya, terbuka medan perang, ya, lawan sudah ada, sudah diserukan oleh pemimpin, lalu kemudian kita kabur, masuk dalam ini dosa besar. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, 3 hal ini, ya, memanah, berkuda, berenang. Memanah ini penggunaan senjata, ya. Berkuda kendaraan, berenang kalau terjadi perang di air, ya, tidak tenggelam. Ya. Dan ini 3 hal ini kalau kita lakukan, kita latih, dapat pahala? Dapat pahala. Ya. Sunnah Nabi SAW. Ya, alhamdulillah sekarang untuk itu masuk dalam cabang olahraga, ya, olahraga memanah itu sudah resmi sekarang. Ya. Sudah pernah belum? Sudah pernah ya? Alhamdulillah. Ya. Nah, itu perlu. Ini memanah, menembak kan ada sekarang. Cuma kalau menembak mahal. Sekali masuk belajar menembak 250.000 itu sudah murah sekali. Ya mungkin memanah lebih murah, ya, lebih ekonomisnya.
Ya, lakukan itu untuk melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berkuda, ada kuda, ya, naik kuda. Paling tidak ya motor, tapi tetap motor itu terbatas. Motor kalau sudah jalan batu-batu saya tidak mau naik. Kalau kuda biar di atas gunung dia mau naik. Sehingga itu ada di beberapa daerah, ya, ada dai-dai yang dikirim ke beberapa daerah itu. Alat transportasinya apa? Kuda. Karena wilayah dakwahnya itu memang tidak bisa dilalui oleh motor, oleh kendaraan mesin tidak bisa. Ya kuda. Dan boleh jadi ketika terjadi perang besar nanti, ya, kendaraan kita apa? Ya kuda. Kalau tidak tahu naik kuda, mau korek kuda saja so takut, gimana? Jadi kalau kita lihat ya mas sekalian, ternyata masih banyak hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkara-perkara yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum kita lakukan. Masih banyak. Berenang, ada yang tidak tahu berenang di sini? Ada. Waduh, ini. Ya lakukan itu, belajar ya, karena itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mempelajarinya dapat pahala. Ya. Kalau tidak tahu berenang, waduh, gimana? Baik. Kemudian wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Yang terakhir yang ketujuh adalah ya, menuduh ya, wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka ya sebagai pezina atau telah berbuat zina. Ini berat. Ya. Hati-hati dengan ya perbuatan menuduh ya, al-qadhaf ini. Dan ya, hukumannya ya dicambuk. Ya. Kalau misalnya ada seorang laki-laki yang dia katakan wanita, kau pezina misalnya, lalu kemudian yang dikatai pezina ini tidak ridho, dia pergi lapor. Ya. Ini dalam hukum Islam. Dia pergi lapor, dipanggil. Tidak ada buktinya, tidak apa, ya, tidak bisa mendatangkan saksi, dicambuk dia. Dan tidak akan diterima persaksiannya. Tidak akan diterima persaksiannya selamanya. Jadi di zaman kita sekarang ini masalah tuduh menuduh itu Allah musta'an ya, cepat sekali ya. Hoax ya, cepat sekali ya. Apa dulu Susupo lebih cepat dari Suzuki ya. Susupo ini Carlota ya. Bahaya ya. Desas-desus ini belum apa langsung orang dengar ini di pagi ini bahaya ini. Padahal yang dia lihat mungkin berboncengan ya. Tapi yang diberitakan langsung begini bahaya itu ya. Berboncengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu termasuk dosa ya. Tapi kemudian mengantarkan kita pada prasangka menuduh dia berzina, berbuat serong, itu dosa besar. Yang dia lakukan itu dosa kecil ya, berboncengan itu dosa tapi tidak termasuk dalam dosa besar ya. Nah, kita yang menuduhnya dosa besar ya. Berbahaya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa contoh ya, 7 contoh yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dosa besar. Dan ada satu kitab Al-Kabair ya, dosa-dosa besar. Ini bahasan tentang hadis ini ya, disebutkan tentang perbuatan-perbuatan ini. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah as-saghair, dosa-dosa kecil, yaitu segala dosa yang tidak mempunyai had ya di dunia, juga tidak terkena ancaman khusus di akhirat ya. Tidak ada ancaman khusus, tidak ada laknat
tidak ada had di dunia, maka dia dosa kecil. Ada pula yang berpendapat bahwa dosa kecil adalah setiap kemaksiatan yang dilakukan karena alpa, ya, karena lupa, lalai, ya. Ya, tidak henti-hentinya orang itu menyesali perbuatannya. Ya, karena kealpaannya, ya, kelalaiannya, dia melakukan perbuatan dosa itu, dia menyesal. Ya, rasa kenikmatannya, ya, dengan maksiat tersebut terus memudar. Ini ada orang yang melakukan perbuatan maksiat, ya, dia tidak termasuk dalam dosa besar, tapi dia menikmatinya, ya, dia menikmatinya dan terus menerus dia melakukan, apalagi dilakukan terang-terangan, maka itu termasuk dosa besar. Karena menganggap remeh dosa. Artinya dia tahu itu dosa, dia tahu dosa. Saya tahu ini dosa. Kecil ini. Ya. Dia meremehkan dosa. Maka dia jadi dosa besar. Ada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Beliau katakan bahwa, ya, sahabat-sahabat yang lain juga mengatakan, ya, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israf, atau la saghirata ma'al istimrar, ya. Tidak ada lagi namanya dosa besar kalau itu sudah diistighfari. Jadi dia beristighfar, dia bertaubat darinya, dia tinggalkan itu, maka tidak lagi dikatakan sebagai dosa besar baginya. Dan tidak ada namanya dosa kecil kalau itu dilakukan terus menerus. Dengan dia melakukan perbuatan dosa tersebut secara terus menerus, apalagi terang-terangan, dia menganggap remeh perbuatan dosa, dan itu adalah dosa besar. Nah, kemudian dalam hadis Nabi SAW, ya, menyebutkan contoh dosa kecil. Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalata. Telah dicatat atas Bani Adam, ya, anak cucu Adam, bagiannya dari zina. Pasti dia mendapatkannya, tidak mungkin tidak. Fal ainani zinahuma an-nazar. Dua mata zinanya adalah memandang. Memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat, menikmati yang bening-bening. Ya. Gagah ini, ya. Lihat, ketika diingatkan, pandangan pertama, ya, itu jadi nikmat. Pandangan kedua, azab, dosa. Begitu dia dapat lihat, tidak berkedip, tidak bertengok, masih pandangan pertama. Nah, bukan seperti itu. Dikisahkan, ya, sahabat Nabi SAW ketika bersama dengan beliau SAW di atas unta. Lalu kemudian sahabat ini begitu menoleh, dilihat seorang wanita, langsung dipalingkan oleh Nabi SAW, lakal ula wa alaika tsani. Pandangan pertama, yaitu menjadi bagianmu. Artinya tidak dianggap dosa. Tadi motor, ya, kan tengok ke depan, pas tengok ke kiri, tak kaget. Tapi pas tengok kiri ada. Itu bukan lagi pandangan pertama, ya. Jadi pandangan pertama yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW itu adalah pandangan yang kita begitu melihat spontan, tidak sengaja, ya, maka langsung dibalikkan pandangannya. Nah, apa yang terlihat itu kita tidak dianggap dosa. Kapan kita balik lagi? Nah, itu dosa. Ini mata berzina, ya. Zinanya mata adalah memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal udhunani zinahuma al-istima'. Telinga, ya, juga berzina. Zinanya telinga adalah mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada suara wanita yang mendayu-dayu misalnya. Walaupun yang dibaca adalah Al-Quran, ya, walaupun yang dibaca adalah Al-Quran oleh si wanita, tetapi dia terpengaruh dengan suaranya si wanita ini.
Hati-hati, bukan lagi Al-Quran yang dihayati, tetapi sudah suara wanita itu yang dihayati. Dia jadi dosa. Lagu-lagu ya, dengan embel-embel lagu religi dan sebagainya. Tidak ada namanya lagu religi. Kalau lagu religi itu memang bermanfaat, ya, bisa menjamin seorang itu tidak berseleweng, ya, sang penyanyi itu tidak berseleweng. Tapi ternyata kan ya penyanyi lagu religi tapi zina, pendengaran adalah mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal lisanu zinahu al kalam. Lisan, lidah kita, zinanya adalah berbicara. Berbicara hal-hal yang tidak dibenarkan. Dan perkara yang paling banyak dilakukan oleh manusia, dosa berkaitan dengan lisannya itu adalah ghibah. Maaf, perkara ghibah. Dan ghibah itu sendiri termasuk dosa besar. Diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti memakan bangkai. Dan bangkai yang dimakan itu bangkai saudara sendiri juga. Ghibah. Apa yang kita dapatkan dari ghibah? Kalau benar apa yang kita bicarakan itu ghibah. Kalau tidak benar yang kita bicarakan, maka itu buhtan, fitnah. Jadi benarnya kita berdosa, salahnya berdosa juga. Dan itu akan menjadi perhitungan nanti di yaumil qiyamah. Akan menjadi perhitungan di yaumil qiyamah dengan orang yang kita gibahi itu. Ya, para ulama mengatakan perkara yang paling banyak menyebabkan orang-orang beriman terperosok ke dalam neraka. Ya, perkara yang paling banyak menyebabkan orang-orang beriman terperosok ke dalam neraka adalah perbuatan zalim mereka kepada sesama saudara. Nah, tanpa sadar kita menzalimi saudara kita dengan lisan kita. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ucapkan tentang saudara kita, ya, dicatat oleh para malaikat. Semua ucapan kita dicatat oleh para malaikat. Allah sudah kabarkan itu. Tidak ada yang diucapkan oleh seorang lisan, ya, kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Nabi SAW memberikan jaminan, ya. Nabi SAW memberikan jaminan surga bagi siapa yang menjaga ma baina lihyaihi wa baina fakhidaihi. Jaminan surga dari Nabi SAW siapa yang menjaga lisannya, lidahnya, dan yang menjaga kemaluannya. Jaminan surga. Lidah ya memang ya organ kecil, tidak bertulang, tapi kalau dilepas bisa perang, ya, menyebabkan perang antara dua negara. Karena apa? Lidah. Ya. Sehingga itu ada kata hikmah, ya, yang menyebutkan organ kecil ini dia punya dua pintu. Pintu pertama dan pintu kedua. Kalau dibuka pintu pertama, dia masih bisa, ya, dia bisa, ya, bergerak. Kalau sudah dibuka pintu dua-duanya, ya sudah, bebas dia. Ditutup pintu pertama masih bisa, ditutup dua-dua baru dia aman. Coba antum berbicara, bibir tidak bertemu, tapi gigi bertemu, masih bisa. Biar cuma sadiki. Saya coba tutup bibir, tidak bisa berbicara. Ini dua pintunya. Nah, ada hikmah juga, ya, seorang pembantu yang disuruh oleh tuannya ketika datang tamu, disuruh oleh tuannya pergi belikan daging yang paling bagus. Ya, pembantunya pergi. Pulang dia bawa apa? Lidah. Kaget tuannya, kamu ini mau menghina? Tidak, ini daging yang paling bagus. Apa alasannya? Dengan lidah ini seorang berucap, dia bisa masuk surga. Kalau begitu pergi lagi ke pasar, cari daging yang paling buruk. Dia pergi ke pasar, balik lagi yang dia bawa apa? Lidah.
Apa alasanmu? Karena lidah ini, ya, satu suku dengan suku yang lainnya, bahkan antar negara itu bisa berperang. Ya. Jadi, jangan kita remehkan masalah lidah ini, masalah ucapan. Kalau ada pepatah kita kan, pepatah Indonesia, apalagi istilahnya, ya, ucapan itu laksana sembilu. Sembilu ini apa? Ini pisau dari bambu, ya, kulit bambu, sembilu ini. Ya. Ucapan itu bisa lebih perih daripada sembilu. Ya. Bahkan ada yang katakan juga kalau luka terkena pisau itu masih lebih ringan daripada luka karena lidah, karena lisan, karena ucapan. Ya. Berhati-hati. Ya. Nah, lisan zinahu al-kalam, wal yad zinaha al-batsh. Ya. Baik. Kita lanjutkan setelah adzan, sudah masuk waktu adzan. Sallallahu alaihi Muhammad.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Selanjutnya wal yadu zinaha al-batshu. Tangan ya, zinanya memegang, ya, memegang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang megang yang bukan mahramnya, jabat tangan, kan dianggap biasa. Nabi SAW tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahramnya, kecuali istrinya. Bahkan dalam berbaiat, dalam membaiat wanita-wanita yang masuk Islam, beliau tidak menyentuh tangan mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis, walaupun hadis itu perselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, ya, masih lebih baik ditusuk dengan paku dari besi api neraka, ya, daripada bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Apalagi yang dilakukan oleh generasi muda kita sekarang. Kalau tidak pegang-pegangan ya tidak gaul. Bahkan ya pegang-pegangan itu sudah dianggap hal yang biasa. Masa cuma pegang-pegangan berdosa? Bahkan lebih parah daripada itu yang sering mereka lakukan. Nah, yang parahnya kalau ada yang sudah ngaji, yang sudah hadir di majelis ta'lim, di majelis ilmu, ya, tapi dalam hal seperti ini ya biasa, ya, bermudah-mudahan pegang walaupun cuma ujung jari yang dia pegang. Bahkan itu bisa lebih parah itu, ya, lebih parah, ya, sekali tersentuh bisa langsung berlanjut. Dan fitnah-fitnah seperti ini ya berawal dari HP. Ya, sebenarnya HP-nya tidak salah, tapi apa yang ada isi dalam HP-nya, aplikasi apa yang ada di dalam, mulai dari Facebook, ya, apa bom like dulu, like, ya. Ada ikhwah laki-laki, semua postingan si akhwat di like, full, tidak ada postingan yang diposting kecuali dia melike. Baik itu ikhwah yang like atau sebaliknya, si akhwat yang like. Siapa dia ini? Dia selalu like saya postingan ini. Ya. Akhirnya Pak, mulai inbox, ya, seterusnya. Ya. Sudah mulai inbox, sudah hahaha dan seterusnya. Ya. Ada nomor WA, sudah. Dari FB pindah ke WA. Ya sudah WA akhirnya mulai berani call. Sudah berani call ya sudah ada VN, nanti sudah ada VC, ya, video call. Nah, bahaya. Walaupun ya, cuma gambar yang di share itu gambar pemandangan misalnya, sudah ya video call. Ya, selanjutnya ya malam-malam pengen beli ini, pengen makan ini, tapi tidak ada yang temani, ya. Nanti saya belikan ya, saya antar ya. Tidak usah, tidak apa-apa, daripada anti mau keluar, biar saja saya mumpung masih ada di jalan ini, dibelikan. Ini kan diantar, syukran ya. Mungkin pertama kali sekedar kasih sudah pergi. Nanti berikutnya ada kesempatan lagi ya sudah. Terima kasih. Sudah mulai ada tatapan seterusnya. Syaitan bertahap. Ya. Ya. Kalau sudah seperti itu mulai ada ya PHP dan sebagainya. Ya. Rasa bosan akhirnya ditinggal. Ya begitu ditinggal menyesal. Menyesal yang paling menyesal siapanya? Akhwatnya. Ya. Kenapa saya ini? Dia ini PHP dan sebagainya. Ya. Padahal yang membuka diri siapa? Dia juga yang buka diri. Ya. Sering saya sampaikan ke para tulab, ya.
Laki-laki sifatnya apa? Memburu. Ya. Laki-laki itu sifatnya memburu. Ya. Wanita sifatnya apa? Menunggu. Ya. Jadi kalau yang menunggu ini dia buka pintu, nah pemburu ini akan masuk. Lebih baik wanita itu ketus apa judes ya. Ya, dengan yang bukan mahramnya itu lebih baik daripada dia membuka diri. Kalau laki-laki malam-malam, Assalamualaikum, besok ada taklim misalnya, ya syukran, dapat tanggapan. Sudah. Nah sebenarnya banyak ikhwah kasusnya. Maka kalau ada ikhwah yang pemburu, tetapi dia memburu bukan pada tempatnya, wah ini serigala yang perlu untuk ditembak. Ya. Kalau memang sudah siap, ya, cari mana rumahnya, mana walinya, datangi. Rujulah, apa itu rujulah? Jantan, datang sendiri. Ya. Ya. Atau kalau ya masih rujulahnya masih kecil ya sudah panggil teman, siapa? Temani saya. Ya. Kemana? Mau ketemu dengan walinya sih. Kalau ditolak gimana? Cari yang lain. Ya. Ini kenapa? Fenomena yang ada ikhwah sekalian, ada ikhwah yang ketika mau datang melamar misalnya, kalau ditolak, sakit kepala, ditolak saya, berat sekali. Kenapa seperti itu? Karena sobat tanam duluan, sobat tanam rasa duluan. Begitu juga akhwat, dia yang datang. Begitu tidak jadi, sakit. Bagaimana tidak mau sakit? Karena dia di awalnya sudah jatuh cinta duluan. Jangan jatuh cinta, bangun cinta. Bisa dipahami ya? Kalau jatuh cinta ya sakit. Dan antum akan tahu, antum akan rasa bagaimana membangun cinta itu. Yang tidak pernah ketemu sebelumnya, ya, tidak ada komunikasi sebelumnya. Komunikasi pun itu sudah di injury time, artinya sudah waktu mereka mau apa? Mereka mau akad, dan itu pun ya pada hal-hal yang memang dibutuhkan. Begitu bertemu, tidak bisa mau baku tengok. Dari situ, coba yang mengalami hal seperti itu. Berbeda dengan yang sudah, ya, apalagi yang sudah sering jalan ke sana kemari, usang. Nah ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aliyat zinaha al-batsh. Tangan itu zinanya adalah menyentuh. Kalau kita benar-benar rujulah laki-laki, ya, jangan PHP, ya, jangan minta ketemu dan sebagainya lah, tapi langsung ya, datangi walinya. Kalau ditolak cari yang lain, masih banyak, ya. Ini masalahnya juga. Banyak yang belum menikah, yang jomblo, tidak berani maju. Beraninya lewat jendela. Ya, beraninya hanya chatting-chattingan, tapi disuruh ini sudah ada yang siap, belum siap. Ya. Belum siap tapi kesana kemari ini. Giliran yang sudah menikah semangat ingin tambah. Baik, jemaah sekalian, kemudian selanjutnya warijlu zinaha al-khuta. Kaki ya zinanya adalah melangkah.
melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melangkah menuju pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap langkah kita itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau langkah kita ke masjid mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Kemudian wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu. Kemudian hati adalah menginginkan, zinanya hati adalah menginginkan dan mendambakan. Nah, ini dari chattingan sudah ada gambaran-gambar mendambakan ini, seterusnya ya tamanna, berangan-angan. Maka yang akan membuktikan nanti apa yang dia angan-angankan itu adalah kemaluannya atau didustakan. Maksudnya di sini dari angan-angannya itu sampai kemudian berbuat zina. Dan tidak sedikit perbuatan zina itu diawali dari chattingan itu. Begitu dia lihat di Facebook, tidak ada gambar, sudah chat saja. Dari sini yang ada cuma mata, yang digambarkan matanya ini begini, Arabi. Apalagi kalau walaupun pakai cadar tapi masih ada alisnya, kalian tabal sekali alis ini. Ini setan masukkan itu dalam hati. Mulailah dia berkelana dengan pikirannya, dengan hatinya. Bagaimana supaya saya bisa lihat dia ini? Sudah. Setelah itu jatuh dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak ikhwas sekalian, banyak kisah-kisah seperti ini. Orang-orang yang semula mereka berpegang teguh, tapi karena mengabaikan persoalan-persoalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujungnya jatuh dalam perbuatan dosa. Termasuk masalah ipar itu. Masalah ipar itu kan sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamu mautun. Jadi ipar itu adalah maut. Membawa bencana, celaka kalau kita tidak memperhatikannya. Itu pernah terjadi. Orang yang sudah aktif ikut kajian, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulanya iparnya curhat, dianggap biasa gitu. Akhirnya setan membuat apa? Membuat tipu dayanya. Ujungnya apa? Berzina. Berzina sudah hamil, ketahuan. Gimana? Tidak mungkin mau digabung kakak beradik, tidak mungkin. Akhirnya pada kasus itu kakaknya dicerai, adiknya dinikahi. Ini bagaimana perasaan itu? Itu bencana. Nah ini di daerah kita masalah ipar ini dianggap sepele, dianggap biasa. Nah kalau ipar sudah menikah, kemudian dia bebas juga dengan kita, itu setan paling lihai. Sudah kamu melakukan boleh, tidak apa-apa. Tuh dia punya suami, tidak akan ketahuan. Dan seperti itu pernah juga terjadi. Seorang syekh mengkisahkan, ini iparnya laki-laki. Jadi sang kakak menikahi seorang wanita. Sang laki-laki menikahi seorang wanita. Laki-laki ini punya adik laki-laki. Yang dia ingin adiknya ini kuliah di mana dia bermukim. Maka diundanglah, dibawa ke rumah. Tinggal bersama. Bertahun-tahun tinggal. Ketahuan perbuatan mereka nanti ketika terjadi kecelakaan.
Ya, ketika terjadi kecelakaan, sang anak itu kecelakaan mobil. Ya, dibawa ke rumah sakit, diperiksa DNA, diperiksa. Kok DNA-nya tidak sama dengan bapaknya? DNA ini anak tidak sama dengan bapaknya. Diperiksa bapaknya. Bapaknya tidak bisa membuahi. Jadi sperma bapaknya tidak bisa membuahi. Loh, terus ini anak. Ditanya sama dokter, punya anak berapa? 4 anaknya. Dokter belum bicara apa-apa. Ada yang tinggal di rumah selain suami istri? Ada. Siapa? Adik saya. Undang, diperiksa. Nah, DNA anaknya ini sama dengan adiknya. 4 orang anaknya diperiksa semua sama. Kaget. Dicari tahu kenapa bisa seperti ini. Setiap kali sang adik antar kakaknya ke tempat kerjanya, dia balik lagi ke rumah, disitulah mereka ya dipengaruhi oleh syaitan berbuat zina. Sampai 4 anaknya. Jadi kan orang menyangka ada suaminya. Ya. Suaminya juga ya santai-santai aja. Ya. Jadi berbahaya sekali seperti ini. La haula wala quwwata illa billah. Nah, itu ya dari hati, ya dari pikiran sampai kemudian dibenarkan oleh ya kemaluan atau didustakan. Artinya dia melakukan perbuatan zina itu atau dia tidak melakukannya. Dan hati kita lemah jemaah sekalian. Hati kita lemah. Hati kita berbolak-balik. Doa yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang membolak-balikkan hati, teguhkan ya hati ini di atas agamamu. Termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di yaumil qiyamah, dia adalah laki-laki yang dia mampu ya menjaga kehormatan dirinya, termasuk perempuan juga yang menjaga kehormatan dirinya. Dan contoh ya, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nah, kita jangan berharap diuji dengan itu. Ya. Kita tidak mampu. Ya. Lemah kita. Ya, maka kita berusaha jemaah sekalian. Ya, kita berusaha ya, menghindari ya, hal-hal demikian. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir dari bahasan kita pada kesempatan kali ini, pembagian dosa besar dan dosa kecil ini ya oleh para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, ya dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus ya kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Ayat yang lain, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Ya. Ini dalil ya, tentang pembagian, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan tidak ada namanya dosa besar kalau itu kita beristighfar darinya, kita meminta ampun dan kita bertaubat darinya. Tidak ada namanya dosa kecil kalau itu kita lakukan ya, terus menerus ya, menganggap remeh perbuatan dosa tersebut, itu termasuk dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua ya, dan menjauhkan kita dari ya segala ya bentuk dosa ya, dosa kecil ya, apalagi dosa besar. Saya kira demikian. Ada pertanyaan? Fadhil. Silakan. Nah. Kenapa?
Galak preman. Ya. Tidak, ya, itu tidak termasuk dalam peperangan ya. Tetapi dalam kondisi seperti itu, ya, para ulama juga telah menyebutkan kita lihat maslahat. Ya, kita lihat maslahatnya. Ya. Maslahat yang lebih besar tentunya kita menjaga diri kita, ya, menjaga nyawa kita. Kalau misalnya antum sudah ditodong, ya, serahkan HP. Ya, kita tidak bisa melawan ini, ya sudah serahkan saja. Habis itu dia pergi, biar saja. Kalau kita bisa lawan, ya kita punya mainan, ya boleh dilawan. Di saat melawan itu, lalu kemudian terbunuh, apa? Syahid. Kalau dia yang terbunuh, dia masuk neraka. Ya mungkin kita masuk penjara. Ya tadi kita katakan ya Islam mengajarkan kepada kita apa? Ya, tidak boleh mencari musuh. Tapi kalau ada musuh jangan lari. Nah, lihat maslahat saja. Ya. Bahkan para ulama juga membahas ketika ada misalnya pencuri masuk di rumah kita. Ada dalam syarah Riyadhus Shalihin. Ada pencuri masuk rumah kita. Kita dapati dia. Ya. Maka kalau Syekh Utsaimin katakan ya kalau kita bisa teriak, ya, teriak supaya orang datang, ya. Tapi lihat maslahatnya. Kalau kita teriak justru dia membabi buta, ya. Kalau kita mampu untuk melawan, lawan saja. Ya. Kalau dia mati, dia masuk neraka. Kalau Anda yang mati, Anda masuk surga. Karena seorang yang mempertahankan dirinya, ya mati mempertahankan dirinya, mempertahankan keluarganya, mempertahankan hartanya, itu termasuk mati syahid. Ya. Termasuk mati syahid. Ya. Maka perlu ikhwas sekalian ya, supaya ya muslim itu ya kuat. Kalau perlu ada tiap pekan di sini ya, siapa tahu fisik ini masih bisa ikut. Ya, main-main kan, main-main tapi serius. Ada kan yang punya mainan sini, ada ya? Ada. Ya buatlah, itu bagian dari i'dad. Ya, bagian dari i'dad. Konon kabarnya ada bela diri yang paling termasuk yang paling kuat ini apa? Tipan ya. Tipan. Konon kabarnya itu adalah warisan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Itu menurut versi guru besarnya yang di Indonesia. Saya pernah ketemu beliau, orangnya kecil. Bukan kecil, berisi tapi pendek, kira-kira seperti antum. Ya. Tapi itu kalau dan beliau praktekkan itu kalau itu kayak karet itu dia. Dan ya ini badannya keras. Nah, beliau pernah cerita, pernah di bis ditodong sama preman. Pakai bukan pisau, bukan. Pakai ini cutter. Todong. Langsung dia bilang, wah ini cutter dia pakai, langsung dia kerasin badannya, patah cutternya. Lari premannya. Nah, beliau cerita, konon kabarnya Tipan itu, kata beliau, ini warisan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Di Gorontalo kayaknya ada itu. Pernah saya coba search, ada di Limboto, tapi cari-cari orangnya tidak tahu siapa. Ya, itu bagus. Baik, itu tidak menghadapi preman, perampok, ya. Tidak termasuk dalam al-firar min az-zahfi kalau kita lari. Ya. Tapi kalau kita membela diri, ya, terbunuh syahid. Ya. Lihat maslahatnya. Wallahu a'lam. Baik, yang lain? Allah. Apakah dosa yang digandengkan ini semisal dengan syirik billah? Tidak, dia tentu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Ada tingkatan-tingkatan. Kalau para ulama mengatakan dosa yang paling tertinggi itu adalah
mempersekutukan Allah. Nah, yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Dan setiap dosa itu ada tingkatannya. Sebagaimana amalan-amalan yang menunjukkan keimanan juga itu ada tingkatannya. Baik, wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.